Ini kita ada satu hal yang lebih utama lagi yang lagi viral sekarang tentang pagar laut yang sudah dilaporkan ke Barreskrim juga. Iya. Pandangan Bapak sebagai mantan Kabar Eskrim apa itu? Simpel. Sehingga jangan sampai kepentingan rakyat umum dikalahkan dengan kepentingan rakyat sedikit yang didukung dengan kekuatan kekuatan finansial dari pihak-pihak tertentu ya. Oke, ini kembali lagi ke polisi lagi yang kasus Jakarta Warehouse Project DWP. Ya. Yang sampai perwira polisi setingkat kombes terpaksa harus dipecat dengan tidak hormat. Pandangan Bapak gimana? Saya lihat dari aspek manusiawi, itu bisa saja terjadi kepada semua orang. Dan tentunya saya katakan bahwa polisi sekarang ini belum sempurna. Tetapi kita polisi sekarang sedang terus melakukan hal-hal untuk menjadi lebih baik. Selamat datang di Share On, edisi discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya berkunjung ke kediaman seorang jenderal polisi yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Myanmar dan juga Kabar Eskrim Mabes Polri pada tahun 2009 hingga 2011. Di sini saya akan coba ngulik apa pandangan beliau terhadap kinerja kepolisian yang saat ini lagi menjadi sorotan publik dan juga kondisi penegakan hukum khususnya hukum pidana. Siapakah beliau? Langsung saja kita ngobrol dengan Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ito Sumardi. Selamat sore Pak Ito Sumardi, apa kabarnya? Baik Pak Edi, selamat sore, baik. Ini saya panggil Pak Dubes, soalnya Dubes itu kan gelar seumur hidup ya. Iya, terima kasih Pak. Nah Pak Dubes nih, Bapak kan suka juga nyanyi, cipta lagu, ya juga bisa memainkan banyak alat musik. Ini kira-kira lagu terakhir apa nih yang diciptakan, yang dinyanyikan? Saya memang ada satu lagu yang buat saya selalu memiliki arti ya, yaitu You Raise Me Up. Ya, Just Glow Band. Karena di sana makna daripada kata-katanya adalah pada saat kita sedang susah, ya, hati kita sedang galau dan lain sebagainya, kita akan berharap ada seseorang yang datang di samping kita, yang dapat membantu kita, ya, untuk bangkit kembali, melewati sesuatu cobaan yang luar biasa berat, ya kan. Stand on the mountain, kemudian bisa mengarungi lautan yang sedang kena badai, ya. Sampai orang itu datang dan dia dapat melakukan sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan. Nah, itu sebetulnya adalah Tuhan. Jadi lagu itu memang sangat berarti buat saya. Dan itu kalau dikatakan Pak Edi itu lagu kebangsaan saya lah. Jadi saya sampai hafal mati lah. Itu susah banget loh. Itu soalnya tingginya mungkin sampai 2 oktav kali ya. Iya, tapi saya kan memang dulu basic saya adalah pernah sekolah nyanyi waktu saya di sekolah gereja. Meskipun saya Muslim, saya dulu sekolah di Oraer Labora ya. Dan di sana kita dilatih dulu sama pakar musik Pak namanya Pranajaya ya, almarhum. Nah, sehingga saya ikut dalam kelompok-kelompok choir daripada gereja. Nah, itu yang membuat saya apalagi choir itu kan suaranya harus betul-betul tinggi ya. Iya, tinggi. Kita juga ada namanya vibranya. Vibranya nggak pribadi bikin gitu. Itu otomatis dilatih semua. Itu luar biasa itu. Itulah untuk membuat ya kita hidup selalu enjoy ya, karena kita tahu dalam mengarungi hidup ini banyak sekali permasalahannya. Nah, sebelumnya kalau nggak salah waktu podcast dengan Pak Tantowi ya kan sempat nyanyi bareng juga dengan Pak Tantowi ya. Ya, saya punya lagu bersama beliau ya dulu ya waktu saya Kapolda Surabaya. Kemudian saya sekarang juga sebagai koordinator Suara Seniora, kita sudah nyanyi kemana-mana. Kemudian juga kebetulan istri saya juga kan punya grup Gita Kamala Voice ya. Di di YouTube tuh ada lah ya. Tapi semua itu semata-mata adalah untuk mengisi bagaimana kehidupan kita itu menjadi lebih berarti dan lebih enjoy ya. Yaitu. Terus kemarin juga sebelumnya juga nyanyi sama Judika ya. Luar biasa. Iya, kemarin kebetulan ada hari ulang tahun perusahaan tempat saya bekerja ya, Java Covid. Nah, saya dengan Judika itu punya sejarah pada saat tahun 2008 di saat saya waktu itu menjadi ketua hari ulang tahun Polri. Itu kita pakai Judika dengan Lea Simanjuntak. Dari yang masih belum sepopuler sekarang gitu. Jadi kemarin beliau tuh lihat-lihat
sama saya ingat tapi dia nggak tahu nama saya lupa. Setelah saya ingatkan baru beliau ingat karena disitulah awalnya Judika. Pada saat itu kita bikin operet ya, operet yang menceritakan bagaimana kehidupan polisi itu yang sangat penuh resiko karena di sana diceritakan Lea Simanjuntak sebagai istrinya punya anak 2 dengan Judika. Judika berangkat tugas dengan pangkatnya yang rendah ya. Kemudian saat anaknya ulang tahun tiba-tiba Judika menghadapi pengunjuk rasa, kemudian dia akhirnya luka-luka. Akhirnya mereka merayakan ulang tahunnya di rumah sakit. Jadi kita buat satu cerita bagaimana tugas polisi itu kadang-kadang harus mengorbankan daripada kepentingan keluarga. Oh ya, betul. Dan itu yang saya alami selama 35 tahun menjadi polisi. Ya, dan juga itulah banyak masyarakat yang nggak melihat sisi sana. Jangan selalu melihat yang buruknya, tapi yang baik itu masih banyak juga. Itu manusiawi Pak Edi. Manusiawi. Orang tidak akan pernah melihat kelebihan orang. Selalu melihat yang melihat kelemahan. Karena kelemahan itu bisa menjadi sesuatu pembicaraan, menjadi satu isu yang bisa digoreng kemana-mana gitu ya. Dan itu biasa masyarakat kita malah yang lebih senang yang begitu-gitu. Ya. Makanya disitulah kita perlu memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa kalau menilai sesuatu harus 2 sisi. Betul, harus berimbang ya. Betul, karena kan saya mengalami betul bagaimana pahitnya orang-orang yang berpangkat rendah ya, yang bertugas di mana-mana di daerah konflik. Saya itu berdinas Pak Edi sudah 33 kali ganti jabatan ya, mulai dari Aceh sampai ke Papua, tambah Timor, ditambah dengan Bosnia. Jadi saya mengalami betul bagaimana berdinas di daerah yang sangat-sangat kritis ya, dan yang sangat berbahaya dengan konflik ya. Di Aceh saya 3 kali, kemudian waktu ke Papua juga pada saat mereka minta referendum. Tapi itulah resiko ya, resiko kita jadi polisi. Dan tentu tidak ada masyarakat yang memahami kalau bukan kita sendiri. Makanya saya selalu mengatakan di berbagai media, kalau saya sebagai pengamat kepolisian pasti saya berdasarkan kepada empirik ya, pengalaman saya. Tapi orang-orang banyak mengaku pengamat kepolisian yang nggak pernah jadi polisi, gimana mau ngamatin polisi? Dia hanya lihat daripada konsep yang sifatnya normatif atau teoritis tanpa dia peduli kepada dia menggunakan rasa empatinya ya. Itu yang kita alami. Nah ini Pak Dubes kan banyak kesibukan juga ya. Sekarang kan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia. Terus Ketua apa yang tentang lansia dan segala macam masih banyak, itu gimana bagi waktu itu? Ya, semua tergantung kita ya Pak ya. Tentunya ada yang harus kita skip kadang-kadang kalau ada acara yang bersamaan, dan tentunya harus saya prioritaskan yang mana yang harus saya itukan. Ya tidak mudah ya, memang saya sendiri sudah menghindar ya. Tapi ya dengan adanya pemilihan, dengan ini permintaan, itu merupakan satu kehormatan buat saya. Meskipun jujur saja di usia saya yang sudah di atas 70 ini, ada perasaan yang kelelahan yang bisa kadang-kadang saya rasakan ya. Ya manusia juga. Ya pastilah Pak. Tapi ya kembali bagaimana kita memanage ya. Saya juga nggak tahu kan, manusia tidak tahu sampai kapan umurnya dan kapan dipanggil yang Maha Kuasa. Yang penting tapi kita tetap saja eksis lah gitu ya. Daripada kita nganggur ya. Kita memberikan sesuatu seperti kepada Polri sekarang, di mana sekarang Polri sedang ya tanda kutip mulai dipojokkan, disudutkan ya. Saya sebagai Purnawirawan Polri tentunya kecintaan saya kepada lembaga ini tentunya harus saya lakukan dengan memberi masukan ya. Kemudian yang kedua, saya harus meluruskan isu-isu yang di framing seolah-olah itu benar gitu. Banyak sekali ya. Padahal sebenarnya tidak benar ya. Oh banyak yang tidak benar. Ada kasus-kasus yang sudah berapa tahun yang lalu dimunculkan kembali. Terus ada yang kasus-kasus tidak benar sepotong-sepotong di framing seolah-olah ya. Contohnya apa kira-kira? Ya banyak Pak. Yang di framing itu ya ada beberapa kasus yang tidak secara utuh, hanya sepotong ya. Kasus yang di NTB misalnya kan ya. Nah, kemudian ada beberapa kasus yang katanya polisi menerima dari belakang. Ternyata setelah kita selidiki bukan itu konten. Orang pakai baju polisi. Ya itu kan sengaja buat untuk kepentingan mereka. Ya, untuk kepentingan mereka. Ditonton orang, tapi merugikan institusi polisi. Jelas. Kan polisi juga nggak diam ya. Pasti akan dicari ya kebenarannya kan. Dan saya selalu sebagai ketua MISPI itu saya selalu menyampaikan kalau ada isu sensitif kepada Pak sekarang Irwasum ya. Dulu waktu beliau Kadif Humas, Pak Dedi ini luar biasa beliau ya.
kemudian pada Pak Sandi Nugroho ya, kepada Pak Imam ya, dan kepada pejabat-pejabat tertentu. Dan kalau misalnya saya akan dimintakan opini ataupun pendapat terhadap satu isu negatif atau isu-isu yang sedang viral, saya mesti minta dulu kepada penyidik apa sih yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi saya tidak mau membohongi publik gitu ya. Seperti kasus Vina kemarin kan ya banyak sekali tekanan kepada saya gitu ya, karena seolah-olah saya membela polisi, dan memang buat saya bukan membela polisi, saya menyampaikan kebenaran saja Pak Dedi. Dan alhamdulillah kan di PK-nya kan ditolak ya, berarti memang prosedur yang sudah dilalui dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung sampai dengan PK itu sudah benar, tambah gerasi. Nah, orang hanya melihat dari sisi kenapa harus lari ke polisi. Polisi itu kan tugasnya penyidikan, yaitu mengumpulkan barang bukti, melakukan saksi, kemudian menyampaikan kepada penuntut umum. Penuntut umum bisa menolak. Ini sudah dibawa ke pengadilan. Pengadilan juga bisa membebaskan kan. Berarti tugas polisi sebenarnya sudah selesai gitu. Nah sekarang yang repotnya diangkat ke situ gitu, dan banyak pihak-pihak yang memang kebetulan dari keluarga besar sendiri yang menyampaikan opini yang seolah-olah ya malah menyalahkan lembaganya. Kalau saya enggak. Saya melihat bagaimana realita, saya melihat pengalaman saya selama jadi Kabarreskrim apa. Kalau memang salah saya kasih tahu lah. Kalau memang lemah, ada kelemahan, tapi diterima oleh kejaksaan, kan berarti itu tidak merupakan kelemahan yang sifatnya signifikan gitu kan. Nah ini yang kurang difahami oleh masyarakat. Jadi menurut Bapak sendiri, kira-kira yang kasus Vina Cirebon ini siapa yang salah sebenarnya? Ya kasus pembunuhan. Sekarang orang hanya mengangkat bahwa dia itu adalah buruh. Sekarang kita jujur aja nih Pak Edi. Pak Edi mungkin melihat ya bahwa si Peggy Setiawan begitu dia ditetapkan sebagai tersangka, rame se-Indonesia Raya ini kan. Dia mengatakan saya tidak kenal semua terpidana. Begitu dia menang di pra-peradilan, dia mengatakan itu teman saya seini kan. Itu sebenarnya bisa jadi alat bukti loh. Kan ada kalau pra-peradilan kan sifatnya inkrah, kecuali ada alat bukti lain. Kalau saya merasa dua video ini yang mengatakan dia tidak kenal dan menjadi kenal, itu sudah jelas dia memberikan kebohongan kan. Tapi kan kadang-kadang kita juga harus menghindarkan opini seolah-olah kita ingin menzalimin orang ya. Jadi masyarakat di Indonesia ini dari tingkat pemahaman, kesadaran hukumnya itu masih sangat memprihatinkan. Contohnya kita lihat aja di jalan raya. Berapa banyak orang yang melanggar arus lalu lintas tanpa mempedulikan keselamatan orang lain, bahkan dirinya sendiri. Ada polisi dia nggak peduli gitu kan. Begitu ditindak, diviralkan, sudah menjadi sesuatu seolah-olah kita melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Ya memang negara kita ini ya masih harus diberikan tentang bagaimana literasi, bagaimana edukasi tentang masalah hukum ya Pak Edi. Masyarakat sekarang, masyarakat itu adalah objeknya polisi. Polisi bermain di dua kaki. Sebelah kiri kakinya adalah di penjara, sebelah kiri di kuburan. Kalau misalnya dia melanggar hukum, dia akan mungkin diberhentikan, PTDH. Kalau dia misalnya di tempat berbahaya seperti di Papua, di mana dia siap-siap kehilangan nyawa kan. Tapi itulah kembali masalah resiko. Kenapa mau jadi polisi gitu kan? Ya harus siap dengan konsekuensinya itu. Mengabdi harus ada konsekuensinya ya. Pasti Pak, pasti kan. Nah, tadi tentang Vina Cirebon ini sebenarnya agak sedikit masyarakat juga masih penasaran sebenarnya aktor intelektualnya ini sudah ketangkap apa belum nih? Karena itulah simpang siur nih masalah. Polisi itu kan sudah mempunyai satu hasil pengungkapan yang menetapkan Peggy Setiawan ini adalah sebagai DPO, salah satu DPO. Memang ya ada istilahnya pernyataan yang mengundang kontroversi bahwa masih ada DPO lain yang belum tertangkap. Ya itu saya kira itu. Tapi Polda Jabar itu sudah bekerja on the track ya. Sehingga menempatkan yakin dan waktu di pra-peradilan kita tidak ada upaya apa-apa, silakan berjalan. Tapi kan di sini yang kita hadapi adalah istilahnya dari penasihat hukum ditambah opini masyarakat pakai demo. Saya kan tahu pengacara-pengacara di belakang mereka tahu, sangat tahu siapa mereka kok. Tapi buat saya, buat apa kita menghadapi sesuatu yang ibaratnya ya dia berada di jalur yang menurut saya tidak benar gitu ya. Bahkan ada pendapat
bahwa Vina itu karena kasus kecelakaan sampai disayembarakan gitu, saya ketawa. Dalam hati saya, Bapak ini ngerti gak sih masalah kecelakaan dengan pembunuhan? Pembunuhan itu kan bisa disimpulkan setelah ada hasil ekshumasi atau penggalian mayat lagi. Saya lihat semua foto-fotonya bagaimana kondisinya dan sebagainya. Dan tentunya kalau dikatakan saya ahli lalu lintas, saya pernah di lalu lintas. 2 kali direktur lalu lintas, saya sekolah lalu lintas di luar negeri. Ya, tapi saya orang reserse juga, saya sekolah reserse juga. Jadi mungkin saya lebih tahu lah. Cuman kan daripada kita membuat gaduh, lebih baik kita serahkan saja pada mekanisme yang berjalan. Ya, alhamdulillah, mekanisme di Mahkamah Agung itu ya sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Mereka tidak terpengaruh dengan framing ya yang dibuat untuk bagaimana mengatakan orang ini tidak bersalah setelah 7 tahun menjalani hukumannya. Karena memang sampai sekarang belum final ya, masih dianggap kontroversi. Apalagi juga ada jenderal-jenderal polisi lain yang berpendapat. Ya itu yang saya bilang kan. Yang saya bilang, sudut pandang kita boleh beda, tetapi kalau yang ekstrim seperti mengatakan bahwa itu bukan pembunuhan, itu tentunya harus didasarkan kepada pemahaman kita sebagai orang yang mengaku dia mengerti tentang masalah ke fungsi reserse ya. Karena sangat simpel kok, sangat simpel saya melihatnya. Saya bukan mengatakan karena sudah ditolak seperti ini, enggak. Dari pertama saya tidak berubah ya. Saya betul-betul bergeming lah masalah ini. Ya. Oke, ini Vina Cirebon masih kontroversial dan panjang. Ini kita ada satu hal yang lebih utama lagi yang lagi viral sekarang, tentang pagar laut yang sudah dilaporkan ke Barreskrim juga. Ya. Pandangan Bapak sebagai mantan Kabar Reskrim apa itu? Simpel. Gimana? Kalau itu pelanggaran, berarti ada ketentuan yang dilanggarkan. Tapi kalau itu ada izin, siapa yang memberikan izin? Nah, kenapa izin-izin itu bisa demikian mudah? Tentunya harus ada payung hukum besarnya, yaitu penetapan di sana sebagai proyek strategis nasional. Kalau proyek strategis nasional sudah ditetapkan, maka tidak ada alasan buat instansi-instansi lain yang terkait itu tidak memberikan izin. Nah, sekarang dalam pemberian izin itu kan harus diteliti. Kan kalau kita lihat sekarang, mungkin dari pihak yang bertanggung jawab memberikan izin mengatakan saya tidak tahu. Berarti kan di dalam kementerian itu ada sesuatu yang perlu diselidiki gitu kan. Ya. Saya sebagai seorang menteri mengatakan tidak merasa mengeluarkan sertifikat kan. Tapi sertifikatnya ada. Berarti kan di situ kan ada orang yang mengeluarkan. Ya kita turunkan aja Irjen. Akuan ini kan. Ini kan membuat gaduh. Tapi sekarang yang paling penting ya Pak Edi ya, kita harus lihatlah bagaimana Undang-Undang Dasar 45 itu bahwa negara harus memberikan jaminan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Nah, pertanyaan kita, masyarakat di sana dengan ada proyek ini terjamin tidak? Ya, kita bicara dari dua sisi. Satu dari sisi hukum, satu lagi dari sisi yang sifatnya sosial. Sosial itu masyarakat yang tadinya mencari ikan di sana secara turun-temurun, tiba-tiba dia kehilangan mata pencarian, tiba-tiba dia kehilangan lokasi, tempat dia tinggal kan. Nah, ini di mana negara hadir? Nah, sehingga di sini kita sangat berharap ya, Bapak Presiden kita yang memang beliau seorang nasionalis ya, beliau ini memang saya sangat tahu lah beliau ya, karena beliau orang pasukan ya, beliau juga sangat tegas ya. Beliau sekarang sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembenahan, penyelidikan, sehingga jangan sampai kepentingan rakyat umum dikalahkan dengan kepentingan rakyat sedikit yang didukung dengan kekuatan ya, juga kekuatan finansial dari pihak-pihak tertentu ya. Saya tidak bisa mengatakan saat ini ya bahwa siapa yang salah siapa yang benar, tapi tentunya sedang berproses kan. Tapi dari pandangan saya memang di sini dari aspek bahwa ini tidak menguntungkan buat masyarakat banyak. Apakah kita untuk proyek strategis harus mengorbankan kepentingan masyarakat kecil? Apakah kita membunuh mata pencarian mereka? Kita harus membuat mereka terlunta-lunta padahal dia tinggal di sana sudah turun-temurun 7 turunan lah. Hanya untuk bagaimana menetapkan proyek strategis nasional. Pertanyaan saya, proyek itu apa nanti akan bermanfaat buat mereka? Enggak percaya lah.
Kita lihat aja lah di Pixar. Tapi kalau sebagai sisi investornya ya, kita nggak lihat perusahaannya lah. Anggapnya kalau investor melakukan satu investasi pembangunan satu daerah dapat PSN dari pemerintah, apalagi dari presiden, ini kan mereka membutuhkan kepastian hukum juga. Apakah yang salahnya yang memberikan kebijakannya atau memang investornya ini? Saya setuju, investor nggak salah. Investor kan menginvestasi. Tapi kan pemerintah harus lihat dulu investasi ini tentunya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan masyarakat, terutama masyarakat tempatan yang di sana. Kalau justru yang ke tempat buat masyarakat lain yang mungkin dari kelas ekonominya di atas mereka, yang orang tidak pernah tinggal di sana tiba-tiba tinggal di sana dengan segala kemewahan yang dibangun dari hasil investasi, kan yang masuk kepada investor uangnya. Pertanyaan saya masuk ke negara, tapi apakah negara mengembalikan kepada rakyat-rakyat yang di situ? Saya tidak, I'm not sure. Saya Tapi tidak. kira rakyat di sana kalau dipindahkan itu atau digusur kan harusnya ada ganti rugi ya. Apakah terjadi waktu di lapangan itu terjadi mungkin sesuatu yang tidak sepantasnya untuk masyarakat atau gimana? Banyak kejadian nih Pak Edi. Saya tinggal di sini. Tiba-tiba saya tinggal di daerah asing. Saya harus beradaptasi dengan lingkungan di sana. Apakah saya bisa hidup nyaman? Belum tentu. Mungkin dikasih bayaran, sementara tinggal selesai uangnya kita bingung. Mau ngapain? Apalagi taruh di tempat sana bukan sebagai tempat yang permanen, tapi tempat untuk menyewa. Ini kan sama saja dengan bagaimana menyengsarakan rakyat. Ya. Nah, kalau yang namanya diberikan uang, yaitu mereka kan orang-orang tertentu yang tidak mewakili masyarakat di sana. Kalau mereka mewakili masyarakat di sana, maka tidak akan terjadi gejolak seperti sekarang. Tidak akan terjadi. Gejolaknya mungkin kalau nggak salah isu yang berkembang kan karena di bawah itu penggantian rugi itu tidak sesuai harapan, mungkin nilainya terlalu kecil atau apa. Tapi kalau pengembangan suatu wilayah supaya bisa maju dan bisa menjadi satu kota besar, mungkin kan memang harus menggusur atau memindahkan masyarakat di sana ke tempat yang baru misalnya. Gini Pak Edi, kita harus lihat dulu dong ya, bagaimana penataan kota itu. Itu adalah laut ya, kuala ya, yang ibaratnya apakah kalau itu dibangun justru tidak akan menimbulkan pengaruh terhadap ekosistem yang ada. Kita sudah tahu kan, misalnya di Big 1 dan sebagainya. Yang dinikmati oleh masyarakat, mereka bisa jalan-jalan di sana, mereka merasa seperti ada di luar negeri aja. Yang menikmati siapa? Ya orang-orang yang istilahnya investornya pasti kan. Saya bukan menafikan bahwa investor di Indonesia itu harus diperlakukan, tidak. Tapi kan pemerintah itu tentu harus dari berbagai aspek yang dinilai secara komprehensif, terutama bagaimana memberikan nilai kepada masyarakat. Contohnya, tidak semua ya pembangunan jalan tol misalnya. Pertanyaan saya, bisa pakai jalan tol siapa sih? Padahal tuh udah ada ganti rugi kepada masyarakat. Masyarakat tinggal yang di kiri kanan tetap aja lewat jalan-jalan kampung dan sebagainya. Kan. Dan uang itu Pak Edi itu tidak kekal. Karena apa? Kebutuhan masyarakat dengan uang ganti rugi itu sangat tidak seimbang. Sehingga pada akhirnya mereka hidup sengsara. Mereka hanya lihat Menara Gading, proyek-proyek di kiri kanannya tanpa mereka bisa menikmati. Jujur aja saya harus katakan demikian kan. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Semua pimpinan nasional punya nilai positif, tapi ada juga kelemahannya. Semua, ya. Tapi sekarang masyarakat yang akan menilai. Apakah pimpinan nasional ini itu memberikan saya dampak kesejahteraan sosial saya meningkat atau tidak? Kalau tidak, berarti ada yang salah dalam kebijakan. Nah, kalau pemimpin nasional membuat kebijakan itu kan di bawahnya kan ada menteri-menterinya kan yang harus memberikan masukan. Nah, ini antara dua. Antara pemimpin nasional memiliki sifat kepemimpinan yang otoriter atau dia partisipatif. Kalau partisipatif dia akan mendengarkan semua. Tapi kalau celakanya kalau yang memberi masukan juga salah, ya jadinya dia menjadi pemimpin yang partisipatif otoritarian kan. Ya, ini mungkin kalau bahas ke sana memang masih jauh sekali dan panjang. Iya, Oke, betul. kita kembali ke pagar laut. Kalau memang pagar laut itu sudah dibongkar, anggap sebagai barang buktinya sudah nggak ada, apakah masih tetap berjalan hukumnya atau tidak? Oh iya,
Tetap. Kan di dalam hukum pidana itu tidak perlu barang bukti itu nih. Ada namanya berita acara penyisihan barang bukti. Jadi tidak perlu namanya 30 km harus Tetap di situ aja dia. Iya, nggak perlu. Kita kan belajar hukum pidana itu kan penyisihan berita acara, penyisihan barang bukti. Diambil beberapa ibilah, tapi difoto. Ada dokumentasi, Harus bukti, berita harus acara ada kan foto udara, foto ini. Nah, itulah yang harus berjalan. Cuman kan kembali investor juga harus dilindungi, Pak. Iya. Kita tidak bisa mengatakan ujuk-ujuk 30 km dibangun. Nah, sekarang yang harus dilakukan pendalaman adalah mengapa izin ini keluar. Apakah izin ini sudah sesuai dengan analisis dampak lingkungan? Apakah izin ini sudah sesuai dengan persetujuan masyarakat yang diharapkan dengan proyek ini mereka akan mendapatkan nilai? Nggak salah, pagarnya nggak ada izin masalah, tapi lokasinya ada SHGB sama SHM kali. Itu katanya. Kan sekarang Pak Sudah dibatalkan oleh Menteri ATR BPN. Menteri ATR betul. Tapi kan bahkan Menteri ATR yang lama mengatakan tahun 2003 saya tidak ngerti kan. Siapa yang keluarin kan? Memangnya istilahnya di dalam ada hantunya. Mungkin yang keluarkannya kepala BPN setempat saja barangkali. Tapi kan harus koordinasi, Pak, nggak bisa. Aturannya harus koordinasi. Apalagi berkaitan dengan wilayah yang begitu luas ya. Bukan, masalahnya itu kan PSN, Pak. PSN itu pusat loh. Oh, pusat. Memang eksekutornya adalah di wilayah, tapi PSN pusat. Jadi ya, sekarang perlu diteliti kan. Pak Menteri mengatakan saya tidak pernah mengetahui ada izin itu. Tiba-tiba izinnya ada kan, berarti di dalam lembaga pemerintahan ini masih banyak sekali kasus-kasus koruptif ya, yang mungkin saat ini terjadi. Gitu, Pak. Jadi tentang tadi yang kalau nggak salah informasi di media itu pagar lautnya tidak memiliki izin karena KKP menyangkal memberikan izin, tetapi yang ada adalah sertifikat tanahnya yang tadinya sudah dibatalkan oleh Menteri ATR BPN. Kalau di sisi investor, kalau ini pendapat dari statement dari kuasa hukumnya PT Agung Sedayo Group itu Muanas Alaidit itu mengatakan bahwasanya sertifikat HGB dan SHM itu yang sekarang posisinya laut dulunya adalah daratan. Itu setelah dicek apakah benar nggak setelah ada geospasial itu dicek? Itu kan harus ada pendapat ahli ya, Pak ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu mungkin dulu zaman purba dulu itu daratan ya. Di mana-mana kan zaman purba banyak daratan luas. Tiba-tiba jadi lautan. Abrasi. Masa kan kita menjadikan itu kan. Jadi saya kira itu saya tidak bisa memberikan satu penilaian karena saya bukan ahlinya. Saya tidak mau mengatakan. Tapi kan pertanyaan saya, kalau pagar laut itu tidak ada izin, memangnya membangun pagar laut 30 km itu cukup 1 bulan 2 bulan? Kan lama. Kok didiemin aja? Itu kan? Semuanya juga instansi nggak ada yang tahu. Itulah. Kementerian Jadi, KKP nggak ada yang tahu. Instansi kembali satu. nggak ada yang tahu. Ya, kebijakan. Kebijakan PSN itu membuat beberapa pihak terkait ini menjadi tersandra. Tidak berani bertindak maksudnya. Karena kalau kita bertindak, maka kita dianggap tidak mendukung PSN. Risikonya berat dong, pasti kan menyangkut masa jabatan dan segala macam kan. Nah sekarang kebetulan kan yang menetapkan PSN itu sudah berbeda kan. Jadi sekarang kan sudah kepemimpinan yang baru. Sehingga disinilah kita harus mempunyai satu kesempatan peluang untuk menelusuri apakah perizinan yang diberikan itu bermasalah atau tidak. Nah ini kembali tadi itu kalau di sisi mata investor ini sulit terjadi penggantian kekuasaan pemerintah ini terus tiba-tiba berubah lagi kebijakan ini. Wajar. Kan, sekarang nggak usah jauh-jauh lah Pak Edi. Kita lihat di Amerika. Yang bukan nggak usah jauh, nggak usah deket-deket lah ya. Di Amerika kan Trump dengan Biden kan langsung kan ekstrim tuh oleh Trump. Itu wajar. Dari sisi mana seorang pemimpin itu membuat satu kebijakan. Jelas pemimpin itu bahwa kebijakan itu pasti ada latar belakangnya kan. Untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan masyarakat, atau untuk menaikkan citra negara kita. Gitu kan. Nah, sekarang kita lihat dari aspek mana. Apakah selama ini yang dilakukan itu adalah memang betul-betul bisa menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat atau tidak? Tentu tanggung jawab pemimpin yang baru. Kalau tidak, ini ada sesuatu yang salah. Yang harus dibenahi. Dan itu resiko kan. Kontinuitas daripada leadership nasional kepemimpinan itu bukan berarti kita ngikut. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak
Salah tidak ya. salah ya harus benahi. Oh, tidak benar, salah itu harus Ya, dibenahi. tetap yang jadi pedoman adalah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana menentukan keadilan sosial itu? Disitulah hukum bermain. Kan hukum kan tujuan hukumnya kan satu adalah memberikan kepastian. Yang kedua adalah bagaimana memberikan rasa keadilan. Yang ketiga kemanfaatan. Nah, dengan adanya hukum itu kita lihat ada nggak manfaatnya bagi masyarakat. Itu kan kalau perizinan itu kan hukum tuh ya, peraturan. Ada tidak buat masyarakat? Berarti tujuan hukum itu tidak terpenuhi di sana. Nah, orang-orang yang memahami tentang masalah hukum, kenapa ini tidak bermanfaat? Berarti ada sesuatu yang salah dalam hal bagaimana memberikan perizinan. Nah, itu mungkin itu menurut pendapat saya dari aspek hukum ya. Ya, ini kembali ke pagar laut kan di Sidoarjo juga ada kasus pagar laut, tapi yang ini pernyataan daripada Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid bahwasanya di sana ternyata adalah dulunya daratan atau tambak yang terjadi abrasi, sehingga mungkin kasusnya berbeda sama yang Sangat kedua ya. berbeda. Berbeda dari sana bukan PSN. Kalau namanya tambak berapa banyak sih? Tambak itu kan yang digunakan oleh orang-orang itu adalah pada saat biasanya pasang surut ya. Ya kebetulan saya kan di satu perusahaan yang memang usahanya adalah salah satu di bidang udang ya ikan kan. Kita tahu di beberapa tambak kita itu terjadi abrasi sehingga harus kita tutup gitu karena percuma gitu menanam udang atau beternak udangnya masuk laut semua. Iya. Tapi status tanahnya kalau udah HGB yang tadinya tambak terus menjadi laut tuh hilang nggak statusnya itu? Ya enggak dong. Enggak ya? Enggak, masih tetap kan. Nah, sekarang cuman dia punya HGB tapi tidak bisa menempati, namanya di laut kan. Berarti kalau melakukan sesuatu harus izin KKP lagi nanti ya? Ya harus. Kan selalu kan kita juga harus ada semacam satu klarifikasi lagi, harus kita melakukan pemutahiran data-data lagi kan harus. Ya kalau nggak salah yang Sidoarjo ini HGB-nya udah mau berakhir juga ini dalam waktu dekat katanya. Iya nanti akan ada penilaian. Nggak diperpanjang lagi kelihatannya. Enggak ya, karena HGB itu kan hak guna bangunan yang sifatnya bukan hak milik. Ya ada batas waktu ya. Kalau SHM beda, ini kan kita kan HGB ya ada batas waktu di mana nanti dari kementerian akan menilai apakah memang ini bisa diperpanjang atau tidak gitu. Ya. Nah ini ada satu lagi nih kasus yang juga cukup heboh. Seorang jenderal polisi yang juga pernah di BIN ya, pejabat di BIN, kejebur ke laut terus meninggal di Marunda yang baru-baru ini. Pandangan Bapak dalam hal ini gimana? Apakah ada unsur pembunuhan atau kelalaian karena dia nggak tahu jalannya terjebur atau dia melakukan bunuh diri misalnya? Saya tidak ingin menyampaikan sesuatu yang memang bukan belum melalui satu proses penyidikan atau penyelidikan yang utuh ya. Tapi kalau secara logika, orang di pelabuhan itu kan daerah terbatas ya, atau daerah tertutup dengan kecepatan tertentu dan tanpa ada satu misalnya dikejar atau bagaimana dia masuk ke dalam lautan ya. Dalam lautan itu menurut saya itu ya satu hal yang ganjil ya. Kemudian tentu polisi berdasarkan selain olah TKP mereka juga mendasarkan kepada hasil otopsi. Otopsi tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda kekerasan. Oh, tidak ada unsur pembunuhan. Tidak. Nah, tentunya sekarang polisi bergerak ke arah jejak digital. CCTV kan melihat pelan-pelan atau kan itu sudah kan CCTV kan sudah ada itu kan. Nah orang mengatakan Pak kenapa mobilnya rusak loh? Kalau orang dari ketinggian tertentu masuk ke laut itu sama dengan nabrak benda keras kan. Iya. Nah jadi di situ kan kita ingin melihat penyebab kematiannya kenapa? Karena dia minum air laut. Jadi kan kalau ini kan hasil yang namanya kalau di KUHP itu kan ada 5 alat bukti ya, keterangan saksi ahli itu merupakan nilainya paling tinggi itu. Jadi dikatakan dia karena meninggalnya karena paru-parunya penuh dengan itu, tidak ada ditemukan tanda kekerasan. Pertanyaan kenapa? Nah, motifnya apa ini yang sekarang sedang didalami. Motif itu kan bisa macam-macam. Terus apa unsur beliau kenapa harus ke sana gitu? Apa memang ada tujuan menemui seseorang atau apa enggak waktu itu? Enggak ada belum ketahuan ya? Dengan jam ya. Tengah malam gitu waktu kejadian kan ada time ya, ada tempus delicti, ada locus delicti. Dengan tempus delicti itu sangat kecil kemungkinannya untuk bertemu orang karena ya, tengah malam ya. Kalau saya kan misalnya mau melakukan sesuatu yang jalan pendek ya.
katakanlah suicide atau bunuh diri, saya bisa dengan berbagai cara kok. Dan tentunya kita sudah harus ada sesuatu alasan kenapa saya harus melakukan itu. Nah ini yang selalu sedang diselidiki nih dengan pertanyaan kepada temannya, kepada keluarganya, dari jejak telepon dan lain sebagainya. Atau ada hal-hal yang pribadi yang bermasalah atau bagaimana? Ya kan orang tuh kalau sudah dalam kondisi dia stres berat ya, itu dia tidak bisa ada melakukan keluar gitu ya. Dia melakukan apa saja sangat mungkin itu ya. Jadi kalau saya apakah itu bunuh diri? Kemungkinan salah satu. Kalau nggak salah Pak Jendra kan di salah satu TV menyatakan ada kemungkinan tuh. Ya kan terjadi salah satu kemungkinan bisa saya bunuh diri. Cuman kan penyebabnya kenapa bunuh diri itu yang harus kita dalami. Kenapa? Supaya nanti melihat apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat. Ya, ada juga mungkin ada satu pengancam ya. Dia juga berarti nggak bisa lepas dari masalah sanksi hukum dong. Ya, harus dicari. Dan ada yang menakut-takuti, ada yang mengancam dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, kita juga mengatakan apakah ada urusan keluarga, apa ada urusan pribadi, orang terpaksa mengambil utang, itu. ya kan? Ya bisa salah satu ya. Mungkin ada pihak ketiga, ya kita nggak tahu kan. Ya ini kita harus tunggu hasil penyelidikan dulu ya. Ya tentunya saya kira mungkin kalau untuk hal gini terlalu dini kalau kita menyampaikan sesuatu kesimpulan yang akan membuat satu kegaduhan gitu. Kita ingat dulu kasus Sambo kan, demikian cepat disimpulkan, padahal penyelidikannya berbeda. Nah saya kira mungkin untuk masalah ini satu edukasi juga bagi masyarakat, bagi pengamat, jangan terlalu cepat mengambil suatu kesimpulan. Apa bahwa penyidik itu dia tidak lengkap pada saat dia mengungkap kasus itu. Tetapi mungkin bagi jaksa dan hakim itu sudah cukup memberikan keyakinan kepada mereka. Itu bukan urusan polisi. Ya, hakim ya. Ya, itu bukan urusan polisi. Tadi kan Bapak sempat singgung masalah Sambo ini. Sambo yang ini sekarang kan beberapa polisi yang tadinya terkena kasus Sambo yang dipindahkan ke Yanma, dapat tugas jabatan, tapi terakhir ini naik jabatan dapat tugas lagi. Ini sebagai pandangan Bapak, analisa Bapak ini kenapa begini? Kan dia udah menjalani hukuman. Artinya sudah. Kalau dalam batas hukuman sudah selesai kan bisa bebas kan. Dia berprestasi, dia mendapatkan reward lagi, nah itu hal yang wajar. Biasanya kalau menurut saya kebiasaannya, pengalaman saya, kalau anggota itu melakukan pelanggaran dan dia diberikan sanksi, dia justru berusaha untuk lebih baik dari orang-orang yang nggak kena sanksi. Sehingga penilaian kita, karena wajar lah. Saya punya sesuatu yang membuat saya kehilangan peluang. Saya akan berbuat seoptimal mungkin kinerja saya, sehingga saya bisa terbayar yang kekurangan ini. Bahkan saya bisa melebihi orang yang biasa-biasa saja. Saya kira wajar. Wajar ya, karena memang banyak pendapat juga dari masyarakat bahwasanya kan Wanjakti itu biasanya kalau udah pernah cacat hukum tuh udah jadi catatan nih, udah sulit naik pangkat misalnya contohnya. Dan juga mungkin kan masih banyak polisi yang mungkin prestasinya bagus. Nah, kenapa yang terpilih ini kan menjadi satu pertanyaan gitu. Ya itu satu hal yang sangat wajar ya. Tapi kan kadang-kadang orang itu yang terkena permasalahan dulunya dia tuh kan ada beberapa yang naik pangkat luar biasa ya. Dia memiliki satu catatan prestasi yang luar biasa, tapi karena loyalitas kepada pimpinan, dia terpaksa harus melakukan. Jadi kesalahan itu kan ada orang yang disengaja, ada yang tidak disengaja, atau orang atas dasar tekanan. Kalau saya dengan pimpinan saya, ya karena dia pimpinan saya, ya saya coba sebisa mungkin untuk bisa membantu pimpinan saya. Tapi tidak tanpa saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu adalah salah. Ternyata bermasalah dan salah ya. Ya. Oke, ini satu lagi tentang kasus bos rental mobil yang tewas ditembak oleh oknum anggota TNI AL, yang dimana waktu itu sudah sempat minta tolong ke Polsek setempat tapi tidak didampingi. Tadi menurut pandangan Bapak gimana ini? Ya, yang pertama kita melihat kepada istilah ya, peristilah pendampingan. Istilah pendampingan yang diatur dalam Perkap itu adalah biasanya kita mendampingi anggota Polri yang terkena masalah hukum. Yang kedua, pendampingan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak ya, perempuan ya, itu biasanya kita berikan pendampingan. Tapi yang dikatakan bantuan hukum ya, bantuan hukum ini tentunya ini yang harus betul-betul disadari. Disinilah saya masih melihat pemahaman daripada anggota khususnya di Polsek tentang apa yang harus dilakukan itu masih belum sesuai dengan harapan. Sehingga hari ini Pak Kapolri melalui
Pak Irwasum ya yang merangkap di Sundaman, beliau mengadakan satu fokus group discussion tentang permasalahan bagaimana permasalahan atau peningkatan manajemen operasional kepolisian di tingkat polsek. Sekarang kita bayangkan ya, Polsek Cinangka itu malam itu hanya yang jaga 2. Oh, personelnya kok cuma 2? Kok di polsek kan harusnya banyak kan? Harusnya 5 kan, ada yang sakit, ada yang sedang. Ini yang realita, ini yang masyarakat kurang paham. Dan menurut saya, kalau saya punya rental di polsek lain, kenapa saya tidak koordinasi dengan polsek lain gitu kan? Jadi kalau ada apa-apa, Pak minta tolong Pak ini, nanti antara polsek dengan polsek kamu tolong bantu. Dari polsek ini memang harusnya dia minta bantuan kepada PJR mungkin kan, itu kan di wilayah rest area kan. Ya, jadi ada hal-hal prinsip yang sudah melalui satu proses yang ditemukan oleh Pak Kapolda sehingga Pak Kapolda memutuskan sanksi kepada Kapolsek maupun kepada anggota tersebut. Itu sudah mulai proses. Pada mulanya saya melihat bahwa anggota Polsek itu nggak salah, tetapi ada yang disembunyikan ya, misalnya ya kalau misalnya apakah orang itu mau nunjukin udah nggak usah ditunjukkan gitu karena saya malas. Kalau ditunjukkan ada kewajiban buat saya harus. Kemudian apalagi ada rasa ketakutan karena di sini kan ya yang terlibat adalah oknum. Tapi waktu itu kan belum tahu harusnya di sana tuh lawannya siapa, bawa pistol apa enggak. Sudah. Oh sudah tahu. Karena orang ini kan sudah kesini dulu, balik ke polsek minta tolong. Karena orang itu nodong. Bawa pistol ya. Ya Pak itu nih ngangkut tentara kan. Kita mikir juga lah. Ya. Jadi secara psikologis, secara manusiawi, saya memahami bagaimana dilemanya anggota. Tetapi secara kedinasan dia salah. Sehingga diberikan sanksi oleh Pak Kapolda melalui satu proses kode etik ya, pelanggaran kode etik. Tapi pendapat awal Jenderal tadi yang tentunya menganggap tidak salah juga ini oleh penasihat Kapolri Bapak Arianto Sutadi juga sempat viral menyebut anggota polisi tadi itu sebenarnya tidak salah. Ya begini, kita melihat kasus ini kan sebelum kasus ini didalami. Kalau memang betul ya, sekarang saya minta tolong kepada orang untuk diantar. Kita melihat mereka itu menggunakan namanya ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia kan, dengan pakaian seragam. Logikanya buat saya, ini kan seperti debt collector gitu loh. Yeah. Masa saya polisi harus dampingin orang ngambil mobil, ya? Nah waktu itu ya, kalau saya mengatakan demikian, sangat bisa masuk akal. Apakah kasusnya ini sudah dilaporkan? Enggak. Kalau kasus ini sudah dilaporkan, terjadi penggelapan di polsek mana juga, maka itu hukumannya wajib bagi setiap anggota minta tolong dengan menunjukkan LP bahwa dia memberikan bantuan hukum, gitu kan? Ini kan enggak kan? Karena ini sudah tidak mampu, khawatir datang ke sana. Ya, kita memang mudah mengatakan, ya kita juga harus mendampingi. Tapi apakah kalau ada risiko lain harus ada surat tugas? Dia kan minta izin ke polseknya. Kalau perintahkan berangkat berarti lisan saja sudah merupakan tugas. Jadi surat tugas-tugas itu bisa atas perintah lisan, bisa harus secara tertulis ya. Nah, jadi logika saya kalau memang saya itu tidak jelas tiba-tiba orang minta itu. Nah, sekarang di sisi lain dari pihak TNI mengatakan bahwa karena mereka merasa dikeroyok, maka mereka membela diri kan. Ya kita lihat aja lah videonya, kita bisa menganalisa lah apa yang terjadi. Kita harus jujur juga ya, apa yang terjadi di sana. Mungkin dia takut dihakimi, mungkin ya, tapi tentunya kan ini salah gitu loh. Apalagi menembak di tempat yang memang mematikan, apalagi yang terlibat ini anggota pasukan khusus. Mendidik pasukan khusus itu biayanya berat, besar loh kan. Tapi kan kenapa dia masuk ke dalam permasalahan yang menyangkut masalah penadahan, masalah pembelian barang-barang yang diduga dari karena penggelapan. Kalau dengan harga mobil yang sangat murah sekali ya harusnya itu masuk 480 itu. Ya, artinya tidak jelas, nggak mungkin itu yang legal. Ya kalau dari situ saja saya kira mungkin dari aspek hukum ya itu udah kesalahan besar. Tapi ya susah ya Pak Edi ya. Banyak orang yang ingin memiliki sesuatu yang dia tidak mampu. Tapi bisa saja dengan kewenangan yang dia punya, dengan power yang dia punya, dia nekat. Siapa sih yang mau nangkap saya gitu kan? Nah, tapi ini kebetulan sampai menyangkut hilangnya nyawa seseorang. Ya tentunya ya dengan perasaan duka cita saya kira itu adalah musibah.
Tapi musibah ini tentunya sangat terkait dengan masalah rentetan kasus yang sebelumnya, yang kita bagi-bagi dalam klaster-klaster, ya, sehingga kita harus ngurut ya ke belakang. Klasternya apa lagi? Mungkin Jenderal boleh jelaskan. Yang pertama adalah penembakan. Kita lihat daripada hilir ke hulu ya. Dia penembakan. Kenapa tadi penembakan? Karena mau ada pengambilan mobil secara paksa. Mobilnya itu dari mana? Yaitu penadahan. Kenapa dia penadahan? Dia mobil dari apa? Dari penggelapan. Ya kan? Dari penggelapan ini tarik ke depannya lagi dari mulai perjanjian apa sih? Sewa menyewa. Sewa menyewa kan. Ini kan mundur ke atas, kita cari sekarang. Kejadian yang jelas ini menjadi kasus besar karena terjadi penembakan mengakibatkan meninggalnya orang, masuk 338. 338-nya masuk, penadahannya masuk, penggelapannya masuk dan sebagainya. Itu yang harus utuh. Jadi kalau di dalam hukum pidana itu dikenal perbuatan yang dilakukan secara berkelanjutan ya, atau kita bilang kumulatif, kan nanti hukumannya dan atau yang sifatnya adalah masih berdiri sendiri, yaitu pakai yunto. Kalau ini nggak kena, yang ini kena yunto. Nah itu kan nanti pengadilan lah yang menentukan. Oke, ini kembali lagi ke polisi lagi yang kasus Jakarta Warehouse Project DWP. Ya. Yang sampai perwira polisi setingkat kombes terpaksa harus dipecat dengan tidak hormat. Pandangan Bapak gimana? Saya lihat dari aspek manusiawi, itu bisa saja terjadi kepada semua orang. Tapi kembali kepada integritas dia. Dia punya kode etik. Sebelum dia melakukan sesuatu, apalagi seorang yang pangkatnya tinggi ya, dia tuh harus berhitung antara untung dan ruginya bagi dia. Ini seorang kombes. Seorang jenderal pun ada kan, yang sudah mendapatkan promosi jabatan, tapi masih melakukan hal tersebut. Malah jabatannya. Jadi di sini Pak Edi kembali kepada manusiawi. Dalam laut bisa diukur, hati orang siapa tahu. Jadi ini yang saya lakukan adalah mungkin tidak hanya itu saja, sudah lama dilakukan. Jadi kan kalau satu kejahatan itu kan ada 3 kategori. Ada yang ketahuan, ada yang belum ketahuan, ada yang nggak ketahuan. Yang beruntung yang nggak ketahuan lah, ya kan. Nah ini kebetulan ketahuan. Nah, ada yang belum ketahuan kan. Mungkin dia sutut. Nah akhirnya ada kaitan dengannya, kena juga gitu kan. Tapi ada yang selamat. Ada saja. Saya kira semua kan tergantung nasib aja. Atau ini mungkin karena suatu tadi Pak Jenderal bilang kebiasaan itu sehingga menjadi nggak memikirkan lagi ini resikonya karena udah biasa kali. Ada kesana nggak? Biasa juga Pak. Artinya sudah pernah melakukan berkali-kali gitu. Ya itu yang saya bilang kan. Sesuatu yang dilakukan pada saat pertama dan yang sudah berkali-kali itu beda juga. Terus yang kedua kan Lord Acton ya mengatakan power tend to corrupt absolutely, power tend to corrupt absolutely. Orang kalau sudah punya kewenangan, kekuasaan, dia cenderung bisa melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Nah ini kan kebetulan bersama-sama gitu. Dan sekarang kan yang celakanya, saya mantan duta besar. Ya, duta besar itu tugasnya hanya 2 Pak. Pertama memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Yang kedua adalah memberikan perlindungan kepada bidang usaha daripada negara tersebut. Nah ini kan sudah menyangkut nama negara. Sehingga tentunya pemerintah Indonesia merasa sangat malu ya. Betul. Terutama instansi kepolisian. Nah, di kepolisian sekarang sedang melakukan pendalaman ya. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ya itu tadi kan jangan sampai yang sudah ketahuan bisa merembet ke yang belum ketahuan. Iya, karena ini kebetulan kan yang jadi pemerasan dalam tanda kutip ini adalah warga negara Malaysia. Iya. Kalau misalnya warga negara Indonesia barangkali mereka nggak berani ngomong juga barangkali. Ya bisa iya, tapi bisa juga yang mungkin kalau punya saudaranya misalnya pernah jadi petinggi Polri bisa jadi. Ada satu kasus yang lucu nih Pak Edi. Ada seorang ponakan dari purnawirawan bintang 2. Dia dibegal di tengah jalan tol ya. Kemudian 2 orang membegal dengan alasan dia itu dari perusahaan rental, dari perusahaan leasing. Karena dia belum telat bayar lah. Kemudian diambil motornya termasuk dompetnya yang bersangkutan. Dia melapor ke polsek.
jawabannya anggota Sersa apa? Sekarang kamu kembali ke TKP, kamu minta sekarang pernyataan dari ketua RT RW jam 5 pagi kan? Gimana itu saya nggak mungkin. Akhirnya si omnya ini yang kebetulan bintang 2, dia telepon kepada Kapolresnya. Setelah telepon Kapolres, Kapolsek langsung ke TKP olah TKP. Apa yang begitu yang kita harapkan? Kan susah ya. Itu saya bilang tadi. Ini kebetulan omnya bintang 2. Baru bisa jalan kalau Dan enggak. karena kalau enggak kan masyarakat biasa bisa apa dia? Nah ini yang sekarang jadi concern Pak Kapolri yang tadi dilakukan FGD. Kenapa itu bisa terjadi? Bagaimana supaya itu tidak terjadi lagi? Sehingga nanti akan ada kasus-kasus ini akan dilakukan pendalaman. Dan yang jadi sekarang ini kan sempat heboh sebagai satu jargon tuh no viral no justice. Jadi kalau nggak viral dulu polisi juga nggak gerak, dianggapnya begitu. Oh sekarang malah bukan itu lagi Pak. Gimana? Sekarang yang saya dengar ada beberapa orang no money no service. Oh, kalau itu mah sebenarnya dari zaman-zaman bahaya lah. Ya. Kenapa? Kalau tidak ada uang tidak ada pelayanan kan. Nah inilah yang mungkin membuat pimpinan Polri tergerak untuk melaksanakan fokus group discussion hari ini. Khusus tentang kinerja dan kompetensi. Sebetulnya intinya itu kepada kompetensi. Kompetensi ini kan skill, mental semua. Kalau kinerja ini kan bagian dari kompetensi. Kompetensi bagus, kinerjanya naik. Kompetensinya jelek, kinerjanya turun. Nah, yang menjadi fokus nanti di sini adalah kompetensi daripada anggota itu. Yang sayangnya ini adalah sebenarnya kesalahan yang dilakukan oleh segelintir oknum saja berusak seolah-olah semua polisi seperti tadi itu. Ya itulah. Harus terima uang dulu baru servis. Padahal kan dari dulu juga ada cuman itu kan hanya sebagai segelintir oknum saja. Ada dua pepatah ya Pak Edi. Yang pertama adalah karena nilai setitik rusak sebelahnya. Ada lagi satu pepatah Jawa. Ngono yo ngono yang ojo ngono. Tapi ada yang kenyataannya ngono yo ngono yang ojo sakmono. Oh gitu. Sakmono tuh ya gitu-gitu tapi jangan segitu dong. Nah itu kan yang membuat orang itu menjadi antipati. Nah sekarang tugasnya seluruh dunia ini nggak ada polisi yang dicintai, nggak ada Pak. Yang pertama adalah polisi yang harus dipercaya. Yang kedua adalah polisi yang harus dihormati. Yang ketiga adalah polisi yang disegani. Di beberapa negara kita bandingkan di Finlandia. Finlandia itu adalah negara yang paling memiliki respect di kepolisiannya itu 90% lebih. Ini menurut data ya. Kenapa? Karena kembali polisi itu objeknya masyarakat. Tergantung daripada kesadaran hukum masyarakat juga. Kalau masyarakat kesadaran hukumnya rendah, kan masyarakat ini kalau dilakukan penindakan oleh polisi, dia meskipun salah merasa benar gitu. Jadi ada dua sisi. Jangan kita menyalahkan polisi saja. Tapi bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat ini sangat menentukan. Iya, betul. Bagaimana itu namanya. Kalau negara yang aman, yang masyarakatnya seperti di Swiss, di Swedia, itu polisi nggak ada kerjaan. Ya, mungkin Singapura jalan nggak ada tuh polisi, nggak perlu di jalan. Kenapa? Coba lihat dibanding di Indonesia. Kalau nggak ada polisi, wow macet udah orang nggak mau ini kan tidak peduli dengan namanya. Apa namanya kamera, CCTV, namanya traffic light nggak peduli. Coba ada polisi berhenti, kamu jalan. Jadi belum waktunya untuk masyarakat kita ini menggunakan alat-alat yang modern itu untuk bisa bagaimana mengatur perilaku mereka. Ya, sampai juga ada lelucon yang bilang, ditanyain polisi, stop, kenapa tadi kamu liatin lampu merah? Ya karena saya nggak lihat Bapak. Kalau saya lihat Bapak, saya berhenti. Ya. Betul. Sekarang Pak ya, saya kan ngalamin zaman Pak Anton Sejaru almarhum. Kenapa sih beliau bikin patung polisi? Karena beliau lihat kalau masyarakat lihat polisi pasti patuh. Tapi sekarang beda kan? Beda karena zaman berubah. Perkembangan dinamika sosial, kemudian manusia ini kan manusia yang ada manusia yang dinamis. Orang bilang, Pak, kalau Pak Hugeng masih ada nggak mungkin loh. Pak Hugeng dulu situasi masyarakatnya sangat beda. Zamannya juga beda. Dari populasinya. Sekarang ini polis rasio saja di Indonesia masih jauh daripada 500 ribuan orang dengan penduduk Indonesia yang 200. Kita polisi cuma 490-an kan. Ya, hampir 500 ribuan. Hampir masih dibandingkan dengan 280 juta kan penduduk Indonesia. Dan tingkat kesadaran hukum, kepatuhan hukum yang sangat rendah. Ya, sangat rendah. Kenapa sih kaitannya dengan apa? Masalah sosial.
Kalau masyarakat di sini seperti masalah di Swedia, di Swiss yang dia tidak perlu memikirkan cari uang makan itu semua udah dijamin negara seperti daerah Timur Tengah, ya pastilah angka kejahatannya kecil. Iya. Karena orang kan perlu makan, perlu hidup. Nah kalau melakukan pelanggaran hukum siapa kerjanya? Polisi kan. Iya. Nah sekarang malah sudah bergeser kepada aparat penegakan hukum yang lainnya itu sudah mulai mengambil alih tugas-tugas kepolisian. Kenapa? Wajar. Karena mungkin polisi dianggap sudah tidak dipercaya. Sehingga nah ini bahayanya kalau negara kita ini pada akhirnya undang-undang yang berlaku ini terjadi perubahan yang tidak memperhatikan lagi namanya tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi. Kan kita ada criminal justice system, yaitu ada penyidik, ada penuntut umum, ada yang memberikan di pengadilan. Ini yang harus dijaga agar jangan sampai demokrasi di negara kita ini menjadi kacau balau ya. Ya ini memang mesti PR berat lah ya ke depannya. Ya. Mudah-mudahan ke depannya semua kinerja aparat penegak hukum bisa lebih baik. Harus. Ya. Kalau tidak ya tadi banyak keinginan supaya polisi ini lembaga itu statusnya didegradasi ya di bawah kementerian. Pertanyaan saya banyak orang menanyakan, Pak, polisi itu sebaiknya di bawah kementerian. Saya tanya, kalau kementerian itu jabatan apa sih? Jabatan politis. Siapapun juga bisa menjabat di sana. Bahkan tukang ojek, ya, kemudian juga supir taksi atau bisa kalau memang dia punya ini ditunjukkan. Apalagi orang politik. Nah kalau nama polisi udah di bawah jabatan politik, maka polisi bisa dijadikan alat politik. Itu yang bahaya. Risikonya besar juga ya. Nah, besar. Ya makanya di dunia itu kan NPA, National Police Agency, di Jepang kan di bawah Perdana Menteri. Di Singapura di bawah Perdana Menteri kan, di beberapa negara. Kalau negaranya negara bagian, baru itu di bawah wali kota. Wali kota kan sebenarnya penguasa. Penguasanya. Nah, jadi ya itulah yang mesti disadari kalau keinginan orang politik untuk mendegradasi struktur organisasi Polri atau status kelembagaan, saya sangat menyayangkan ya. Jangan hanya gara-gara ketidaksukaan ya terhadap kinerja polisi kita harus mendegradasi ya. Ya kalau ibaratnya rumah nih Pak Edi, rumah ini polisi, di dalamnya ada tikus atau ada ubin yang rusak. Masa rumahnya harus kita rubuhin? Jangan dibakar rumahnya ya. Jangan dibakar rumahnya. Cari tikusnya aja. Iya, ya itulah. Dibenahi aja dulu. Ya. Nah ini kan gini, Jenderal pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Myanmar tahun 2013 hingga 2018. Nah ini kan ada terjadi kasus-kasus penyekapan migran Indonesia di sana, dan bahkan salah satunya itu anggota DPRD Indramayu yang bernama Robin. Nah ini waktu Bapak di sana sebagai duta besar ini kira-kira gimana kondisi sana itu? Saya Bapak sekarang berpendapat yang ini dulu ya. Pertanyaan saya, orang itu kok bisa di sana? Kerjanya apa? Kan kerjanya untuk yang itu online itu kan? Maksudnya judi? Scamming, iya. Oh, judi dan scamming? Iya, scamming dan judi kan. Baik yang di ini. Dia bisa masuk ke sana apakah lewat jalur resmi atau enggak? Kalau dia anggota DPR, dia harus lebih ngerti dong masalah hukum kan. Saya sudah bicara langsung dengan Pak Yuda, Direktur Perlindungan WNI, ada di WA-nya di saya. Itu sudah dilakukan upaya-upaya, tapi kan pemerintah di sana juga melihat kalau orang berbuat yang merugikan negaranya, tentunya dia juga akan bertahan, tidak akan melepaskan begitu saja. Pengalaman saya, dulu ada nelayan kita ya, yang ditahan dan divonis 9 tahun. Mereka tuh sudah ditempatkan di Miek, namanya Miek itu daerah kerja paksa. Jadi ada yang buta, ada yang kakinya ini, pokoknya banyak sekali yang lumpuh segala macam dengan pelakuan. Saya masuk protes, saya langsung ke Miek. Daerahnya tuh daerah yang sangat istilahnya tidak aman. Tapi saya kan bekas polisi, saya resikonya sebenarnya kalau ada apa-apa ya nasib kita lah. Saya nego, pindahkan ke penjara di Yangon. Pada saat dipindahkan ke dari Yangon, untuk ketemu sama dia saja Pak Edi, itu kalau saya mau memberikan selimut untuk 90 orang ini, saya harus beli 180. Ada harus saya kasihkan buat, karena yang jaga dia aparatnya, karyawan aparat itu jauh lebih susah daripada dia juga gitu. Ya. Nah sehingga akhirnya kita bisa nego, bisa dikembalikan dengan perdebatan bahwa saya mengatakan mereka ini adalah nelayan biasa. Kapten kapalnya adalah orang Thailand. Juru mudinya adalah orang Thailand, juru mudinya orang Taiwan.
Akhirnya setelah mereka dibebaskan, di kapten dengan ini yang oleh negara yang nggak diurusin ikut-ikut bebas kan. Kena satu paket ya. Ya, tapi bagi saya waktu itu adalah kita berhasil karena ada satu negosiasi. Karena di daerah dulu kan mungkin ingat ya di kasus Benjina. Benjina itu di dalam Maluku sana kan ada sekian ratus nelayan yang dianiaya. Ternyata nelayan ini pakai fake paspor. Dia pakai paspor Thailand, padahal orang Myanmar. Nah, tiba-tiba dia mau dipulangin. Saya bilang nanti dulu sama Pak Dirjen Imigrasi waktu itu. Kita punya orang kita ditahan. Beda dengan mereka, kita tidak memasukkan, tapi kita bekerja. Mana tahu kita melanggar perairan. Oh, kita bukan mualim, kita bukan kapten kapal. Apalagi belum punya alat canggih untuk tahu GPS waktu itu ya. Nah, akhirnya mereka semua dibebaskan. Itu satu kebahagiaan ya, bagi saya. Banyak kasus di sana, kasus Rohingya. Nah, tapi yang masalah ini kan tadi berarti ditangkap oleh aparat secara resmi ya. Ya. Tapi masalah penyekapan ini yang saya dengar itu adalah penyekapan oleh dalam tanda kutip mungkin mafia sana atau apa yang nanti diancam minta tebusan. Kalau enggak mungkin alat organ-organnya dijual atau segala macam ini. Karena banyak terjadi hal-hal seperti itu gimana? Kalau tentang organ dijual saya tidak tahu secara pasti ya. Itu hanya merupakan rumor. Tapi kalau ditahan memang minta tebusan? Yang bersangkutan ya. Mereka minta tebusan. Yang nahan itu adalah kelompok etnis, Pak. Karena di Myanmar itu dari 14 provinsi yang dikuasai pemerintah secara penuh oleh dua suku terbesar Burma. Ya, Burma itu adalah di Yangon dengan di Mandalay. Yang lainnya tuh punya etnis-etnis bersenjata, Pak. Oh, bersenjata. Nah, pertanyaan kita kan orang itu ngapain sih ke sana? Apa waktu itu dia lapor sama pemerintah kita? Kan? Terus dia di sana juga dia bekerja, dia ngapain gitu? Kenapa dia masuk ke sana? Sekarang begitu ada masalah baru dia teriak-teriakan. Terus DPRD Indramayu tadi sebenarnya tujuannya ke sana itu apakah sudah ditanya, sudah diselidiki ke tujuannya sebenarnya apa ke sana? Ya sekarang orang itu ditangkap kan kasus masalah skimming dengan masalah judul itu kan. Jadi orang-orang itu ditangkap kan. Emangnya mau kunjungan kerja ke sana? Kalau kunjungan kerja ya kita bisa minta tolong perlindungan dong ke KBRI. KBRI-nya nggak tahu kok. Ya, jadi berarti yang masalah Myanmar itu memang ya mudah-mudahan kalau Indonesia migran kita pekerja kita ke sana harus lebih hati-hati. Tujuannya pokoknya jangan ikut yang scamming, jangan ikut yang judi online. Kalau mau ke sana itu harus jalur resmi lah supaya aman. Ya supaya ada perlindungan dan memang prosedurnya kan demikian Pak Edi. Ya. Nah ini satu pertanyaan ini Bapak sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat LVRI, Legion Veteran Republik Indonesia ini, apa saja kegiatan Bapak di sana dan apa yang dilakukan oleh LVRI ini? Sekarang LVRI ini kita kan kemarin dilantik oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 23 November tahun 2023 ya di Istana. Nah, saya baru tahu kemarin bahwa Legion Veteran Republik Indonesia kan satu organisasi yang menghimpun para pejuang. Ya, veteran. Jadi seorang purnawirawan itu belum tentu seorang anggota veteran. Ya, kalau bukan pejuang di ada 5 kategori. Yang pertama adalah pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, PKRI tinggal beberapa orang lah. Yang kedua adalah pembela kemerdekaan yaitu yang di Trikora dengan yang di Dwikora. Yang keempat ini adalah yang di tim-tim sementara ini sampai 75 76. Dan sekarang sedang dalam proses mudah-mudahan tahun ini disetujui sampai tahun 99. Nah yang terakhir ini adalah pembela perdamaian, pasukan perdamaian PBB termasuk saya. Nah ini semuanya adalah kriterianya orang Indonesia bersenjata melawan kekuatan asing yang bersenjata. Kekuatan asing ya. Jadi kalau yang di dalam negeri yang mengorbankan jiwa dan lain sebagainya, itu yang sekarang masih jadi pemikiran apakah mereka juga bisa diberikan status veteran. Karena di negara-negara maju juga beberapa orang yang berjuang untuk negaranya, yaitu mungkin di situ nanti istilahnya penegak kedaulatan ya, karena kan ini kan separatis kan kita anggap orang-orang yang ingin mengganggu kedaulatan kita. Jadi kita anggap kekuatan bersenjata separatis ini dianggap asing lah gitu. Ya, ada pemberontak gitu ya. Ya, yaitu yang kita sedang buat. Nah, pekerjaan saya di sana itu ada 2 Pak Edi. Ada ketua umum, ada ketua Wantimpus. Ya, kita ini sejajar dalam arti kata saya memberikan masukan dan saran kepada beliau. Di undang-undang yang diberikan oleh ini wajib dilaksanakan oleh LVRI. Jadi status ini kalau veteran dulu ada Dewan Pertimbangan Agung, ada MPR.
Jadi apa yang diinikan harus, dan kita pun harus setiap permasalahan di dalam itu juga harus objektif gitu, menganalisanya, memberikan masukannya juga harus konstruktif. Yang itu sudah kita lakukan. Alhamdulillah sekarang LVRI kita maju ya dengan beberapa ini, karena kita ingin bagaimana eksistensi LVRI ini betul-betul bisa memberikan kesejahteraan bagi anggota veteran. Apalagi kan Bapak Prabowo Presiden ya, Pak Syafri Samsudin, beberapa menteri sudah mendapatkan bintang veteran, dan mereka betul-betul sangat concern untuk bagaimana memajukan kesejahteraan bagi anggota veteran yang betul-betul sudah berjuang untuk negara. Tanpa veteran tidak mungkin ada negara kita, Pak. Nah, ini karena keterbatasan waktu ini, Jenderal, apa pesan Jenderal untuk aparat kepolisian khususnya ini supaya profesionalisme kepolisian bisa lebih baik ke depannya? Ya, simple aja. Pertama, kita harus mau membuka diri. Kita harus mau menyadari bahwa saat ini kita sedang ada masalah dan tidak baik-baik saja. Dari mana indikasinya? Dari meningkatnya kejahatan, dari partisipasi masyarakat yang rendah, dari penghormatan, respek masyarakat kepada kita. Kita harus sadar dulu. Yang kedua, mau nggak kita berubah? Untuk berubah, kita tentu harus melakukan pengkajian yang mendalam. Kenapa sampai masyarakat tidak simpati sama saya? Kenapa sampai masyarakat tidak hormat sama saya, tidak percaya sama saya? Nah, itu dikaji betul-betul nih. Harus ada kesadaran dulu, ada kemauan. Nah, kalau tidak ada kemauan, percuma kan? Kemauan untuk berubah. Nah, sekarang yang terakhir adalah bagaimana komitmen kita, sumpah kita pada saat menjadi anggota polisi. Bahwa kita itu harus menjunjung tinggi kode etik dan kehormatan daripada institusi. Saya sudah pensiun, tapi sampai manapun juga istilah saya adalah Bayangkara forever. Saya bisa begini karena polisi. Sampai mati saya tetap anggota polisi, dan pantang buat saya mengkhianati. Kalau ada kesalahan di dalam, memang saya nggak punya kesalahan dulu. Jadi jangan merasa saya paling bersih, enggak lah. Justru di usia saya sekarang, saya harus memberikan kepada adik-adik supaya memberikan motivasi kepada mereka untuk terus berkreasi agar bisa menyesuaikan dengan harapan masyarakat. Jadi istilah saya, dan saya sedang bikin buku ya, mudah-mudahan hari ulang tahun Polri sudah jadi ya Pak ya. Itu nanti mungkin Pak Edi juga saya minta Edi juga. Namanya bukunya adalah Polisi Menurut Saya. Menurut saya bukan menurut saya loh. Menurut Pak Edi, saya akan menyebarkan kepada tukang ojek, kemudian kepada supir taksi, kepada menteri, kepada DPR. Cuma 2 pertanyaan saya. Bagaimana menurut Pak Edi polisi sekarang? Bapak boleh ngomong seterusnya. Semua orang ditanyain gitu. Nah, yang kedua, Pak Edi berharap polisi ke depan tuh kayak apa? Cuma 2. Dasolen dengan Dasil. Nanti ini akan saya buat Pak. Karena di dalam covernya itu ya saya bocorin. Itu saya bikin gambar adalah puzzle. Puzzle kemudian membentuk satu mosaik kepolisian. Sehingga di situ adalah merajut harapan masyarakat untuk mewujudkan polisi yang ideal. Yang mudah-mudahan nanti Bapak bisa bantu juga memberikan masukan ya Pak ya. Di sana saya di waktu di PBB dikasih buku biru. 1 do and don't. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh. Kamu boleh melakukan apa, kamu nggak boleh melakukan apa. Tidak boleh melakukan ini kan masukan dari masyarakat. Pandangannya supir taksi, pandangannya pengusaha, pandangannya wartawan, pandangannya alumni Lemanas, pandangannya menteri, dengan OTDP kan beda-beda. Makanya ini yang polisi menurut saya. Kita nggak usah mikir-mikir deh. Pokoknya nggak disukai masyarakat jangan dilakukan. Yang diharapkan masyarakat yuk kita lakukan. Tapi tentunya kita melihat sepanjang tidak keluar daripada koridor hukum. Kan banyak orang yang mau seenaknya aja. Kalau gitu Pak, sebaiknya kita diperbolehkan mencuri. Nggak bisa dong kan. Harus kita seleksi nanti. Saya punya tim nanti Pak. Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi kado di hari ulang tahun Polri, di mana saya sangat cinta dengan polisi. Dan tentunya saya katakan bahwa polisi sekarang ini belum sempurna. Tetapi kita polisi sekarang sedang terus melakukan hal-hal untuk menjadi lebih baik. Ya, karena semuanya tergantung kembali kepada masyarakat. Kalau masyarakat menilai bahwa polisi kita ini bermanfaat, yuk mari kita sama merawat. Dengan cara apa? Memberikan masukan lah. Ya, setiap masukan isu-isu sensitif
Saya langsung laporkan Kapolri melalui Pak Irwasum. Dalam hitungan menit itu sudah dijawab beliau. Jawabnya itu beliau meneruskan kepada kesatuan yang ada permasalahan itu, dan setelah itu beliau memberikan jawaban. Dan setiap saya ditanya oleh media ya tentang satu isu-isu yang sedang viral, saya selalu bertanya kepada kesatuan yang terkait, kira-kira apa sih yang terjadi, yang sedang dilakukan apa, sehingga saya tidak mengarang. Itu prinsip saya. Iya dong, prinsip saya. Jangan sampai saya nggak tahu terus jadi sok tahu, nanti masyarakat malah tambah miring ya. Apalagi kalau saya bikin framing ya, framing bagaimana, oh kalau polisi itu sangat seksi kok. Kalau saya punya podcast Pak Edi, saya jelekin aja polisi. Oh pasti netizen saya banyak ya. Ya follower saya pasti banyak. Siapa sih yang senang polisi? Kecuali kalau saya masih muda ganteng, banyak perempuan yang mau sama saya kan. Ya, karena wah lumayan nih kan polisi kan punya masa depan kan. Nah, tapi kalau kita melakukan hal-hal yang betul-betul menyakiti masyarakat Pak, tanpa kita tahu penyebabnya apa, tentunya itu akan membuat pandangan masyarakat Pak. Ya itu harapan saya adalah kita mau introspeksi satu Pak ya. Yang kedua kita mau belajar daripada kesalahan kita, mempelajari. Yang ketiga kita mau untuk berubah. Tanpa ada 3 komitmen ini percuma. Nggak akan ada lah ke depan itu polisi yang masyarakat berpartisipasi, respect, percaya, itu nggak akan. Itu aja mungkin pesan saya Pak. Makasih banyak Pak Jenderal. Sama-sama Pak. Makasih Pak, atas waktu dan tempatnya yang luar biasa. Sukses buat podcastnya ya Pak Edi. Mudah-mudahan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, bisa memotivasi lembaga kepolisian yang kita cintai, dan bisa bagaimana negara kita ini hukum bisa ditegakkan, memberikan kepastian, memberikan keadilan, memberikan kemanfaatan bagi semua. Sobat setia SR On, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Ito Sumardi. Semoga sharing pengalaman dan ilmu beliau bermanfaat buat kita semuanya, sehingga dapat tercipta kepolisian yang lebih profesional dan dicintai masyarakat. Dan juga kepada masyarakat agar jangan melakukan pelanggaran hukum. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing, hanya di SR On Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.